Si Hao mengingat kejadian sebelum akhirnya dirinya lolos dari klan Celestial dan berakhir jatuh di tempat itu. Si Hao tak akan melupakan perlakuan dari klan Celestial, Taman Bunga, Matahari Iblis, Tanah Nether, dan Kerajaan Surgawi terhadap dirinya. Suatu hari nanti ketika dirinya menjadi kaisar, di hari itulah akan menjadi petaka bagi mereka. Dirinya, si Hao, tak akan pernah melupakan rasa malu hari ini. Si Hao berada di kota Fufeng. Seseorang mengejar penipu, meminta penipu itu untuk berhenti. Orang itu sepertinya tak terima karena harta yang ia beli ternyata palsu. Si Hao mengamati sekitar. Pencurian, penipuan, dan pertarungan jalanan seperti hal biasa di kota Fufeng. Si Hao menganggap tempat itu aneh. Bahkan si Hao melihat ada orang yang bisa membuat mereka mengantri dengan patuh. Karena si Hao penasaran, si Hao ingin memeriksa ke sana. Terlihat seorang tetua Akademi Heavenly Immortal yang berada di ranah Voidau yang mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa memberikan pertunjukan tentang emas immortal 7 warna Akademi Heavenly Immortal akan memberi kesempatan untuk berendam di kolam suci selama sehari semalam. Teratai suci petaka di kolam suci ini dapat meregenerasi tubuh untuk membantu seseorang mengatasi kemacetan dan berhasil menerobos. Mendengar teratai suci petaka, sepertinya si Hao tertarik nih. Jika ia dapat mengambil kesempatan ini, si Hao pasti akan berhasil memurnikan buah bodi emas. Kekebalan terhadap kekuatan hukum juga akan lebih kuat. Saat pertarungan 3000 jenius teratas, dirinya juga akan mempunyai dukungan tambahan. Seseorang berbadan besar tak ingin mengantri, dirinya ingin mendapatkan undangan pahlawan sekarang juga. Seseorang mengangkat pria itu dengan kekuatannya. Ia memberi penjelasan jika ingin mendapatkan undangan pahlawan, maka harus mematuhi peraturan Akademi Heavenly Immortal. Wanita yang melakukan hal tersebut baru setahun bergabung dengan Akademi Heavenly Immortal, tapi sudah menjadi talenta terkenal di Akademi. Nama wanita itu adalah Qing Yi. Seseorang mengatakan jika Qing Yi berteman baik dengan Feng Wu. Meski si Hao belum pernah melihat wanita bernama Qing Yi itu, entah mengapa si Hao merasakan ada nafas yang begitu familiar. Si Hao sedikit terkejut ketika dirinya mengetahui jika wanita itu adalah Qing Yi. Qing Yi adalah tubuh kedua dari Yu Chan. Karena si Hao terlalu asik bernostalgia, membuat orang di belakangnya protes mengapa lambat sekali. Yu Chan adalah wanita suci dari Sekte Butian. Si Hao tak tahu mengapa Qing Yi menyamar dan bergabung dengan Akademi Heavenly Immortal. Si Hao menduga jika Qing Yi tak dapat hidup berdampingan dengan tubuh utama di Sekte Butian. Si Hao sungguh menyayangkan mereka bertemu di sini, namun mereka harus tidak saling mengenal. Karena Qing Yi memiliki kesulitannya sendiri, si Hao akan menganggap jika dirinya tak mengenalnya. Lalu si Hao pergi mencari informasi mengenai emas immortal 7 warna. Ketika si Hao berniat mencari informasi tersebut, ia tak sengaja melihat Qing Yi bersama dengan 3 pria. Pria itu mengatakan jika dirinya mengundang Qing Yi larut malam tidak ada niatan jahat. Dia hanya ingin memberi saran kepada Qing Yi untuk menyerahkan emas immortal 7 warna dengan patuh. Akademi Heavenly Immortal menggunakan petunjuk dari api langit merah baru bisa mendapatkannya dari seorang teman di Akademi Senya. Karena tidak cukup untuk membuat panah suci immortal, itu sebabnya Akademi Heavenly Immortal memberitahukan ada undangan pahlawan dan menawarkan hadiah untuk melanjutkan pencarian. Jika dirinya menyerahkan benda itu ke 3 pria tersebut, bagaimana dirinya menjelaskannya kepada Akademi? Orang itu tidak peduli jika Qing Yi tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Akademi. Orang itu mengancam dirinya akan mengungkapkan identitas asli Qing Yi.
Ia menanyakan jika hal itu terjadi, bagaimana King Yi akan menjelaskan kepada Sekte Butian, peri wanita suci. Orang tersebut menjelaskan maksudnya. King Yi bergabung dengan Akademi Heavenly Immortal setahun yang lalu. Tapi dalam waktu singkat, King Yi menjadi begitu terkenal dan menjadi murid inti jenius di akademi. Tapi pengalaman yang ia ceritakan sebelumnya hanyalah omong kosong. Selain itu, orang itu kebetulan juga mengetahui belum lama ini tubuh kedua wanita suci Yuchan menghilang dari alam bawah. Seorang jenius menghilang, seorang jenius lalu muncul entah dari mana. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Nampak orang tersebut mengetahui dengan jelas identitas King Yi. Orang itu dapat mengawasi berbagai momentum di alam atas dan bawah setiap saat. Sepertinya orang-orang itu bukanlah perampok biasa. Karena perampok itu telah mengetahui identitas dari King Yi, pertarungan pun tak dapat dihindari. Ketika orang itu mengeluarkan kekuatannya, King Yi menyadari bahwa orang itu adalah anggota Sekte Naga Iblis. Sekte yang bertanggung jawab memeriksa garis keturunan berdosa. Pantas saja orang itu tahu banyak tentang hal-hal di alam bawah. Orang itu kekuatannya tak sebanding dengan King Yi. Akhirnya orang itu memilih untuk melarikan diri. Ia berkata bahwa Sekte Butian pasti akan membunuhmu. King Yi tak membiarkan orang itu kabur, lantas ia mengejar orang itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang membantunya untuk menghentikan perampok itu. King Yi menanyakan siapakah yang membantunya sambil melihat ke sekeliling, meminta agar orang tersebut muncul menemuinya. Si Hao berada di lembah celah besar daratan api. Ia turun ke jurang lembah retakan. Si Hao telah menjelajahi lebih dari 100 mil tapi belum mencapai dasarnya. Dari bawah muncul energi kekacauan. Si Hao akhirnya terpaksa terbang kembali ke atas untuk menghindari energi tersebut. Si Hao menggunakan pupil ganda untuk melihat situasi di dasar jurang. Si Hao melihat sesuatu. Si Hao menduga jika yang ia lihat itu adalah istana bawah tanah. Sepertinya ada sesuatu di istana bawah tanah. Si Hao turun untuk memeriksanya. Rupanya istana itu telah rusak dimakan oleh waktu. Saking lamanya kali ya. Peti mati itu asal-usulnya sangat misterius. Si Hao menduga jika itu adalah sisa-sisa naga sejati. Si Hao melihat makam. Ia heran, rupanya makam itu menggunakan tulang naga untuk menarik peti mati. Ditambah ada energi kekacauan yang menyembur keluar. Setelah Si Hao merasakannya dengan jiwa, dari mana asal suara itu terdengar seperti ada sesuatu yang akan keluar. Si Hao berusaha melihat peti itu dengan pupil ganda, namun sayang bahkan pupil ganda tak bisa melihat apapun. Si Hao menduga jika energi kekacauan di tempat itu membuat ruang dan waktu tidak stabil. Altar itu perlahan tidak mampu menahan beban peti mati tembaga itu, sebabnya ia mengeluarkan suara berisik. Orang yang dikuburkan di peti mati pastilah orang yang luar biasa. Mungkin ada warisan dan harta di dalamnya. Si Hao tak akan melewatkan kesempatan tersebut. Si Hao berharap di dalamnya ada api kekacauan atau emas immortal 7 warna. Diibaratkan itu sama halnya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tak menyangka peti mati itu juga kebal terhadap kekuatan hukum. Si Hao mendekat ke peti mati itu, lalu ia terhisap ke dalam peti mati tersebut. Di dalamnya terdapat energi kekacauan yang sangat kuat.
Tak hanya itu, tekanan dari energi tersebut juga sangat kuat. Shihao berjalan tertatih-tatih ke arah peti. Ia bermaksud untuk membukanya. Ketika dirinya berusaha membuka peti itu dengan kekuatan hukum secara langsung, peti itu tak bereaksi sama sekali. Akhirnya Shihao hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membukanya. Ketika peti itu terbuka, terjadi sesuatu pada diri Shihao. Shihao mengatakan, pastikan untuk terus berjuang. Mengapa? Mengapa hidup menurun tajam? Mengapa ini terjadi? Perjanjian kami, aku akan memperjuangkan jalan kalian. Ketika peti mati itu tertutup dengan sendirinya, energi kekacauan ikut menghilang. Shihao kebingungan mengapa dirinya mengatakan hal itu. Shihao ingin tahu pertarungan besar yang mengejutkan tadi sebenarnya terjadi pada era apa dan di mana itu terjadi. Selain itu, sosok Dewa Willow tampaknya ada di antara mereka. Shihao kembali mencoba membuka peti mati itu dengan kekuatan fisiknya dari segala sisi, namun kelihatannya sulit untuk membukanya kembali. Menggunakan teknik reinkarnasi, juga menggunakan tombak perang guntur tidak bergeser sedikit pun. Sepertinya memang ditakdirkan untuk melewatkannya. Dalam gambaran adegan tadi, ada gambaran 9 naga yang menarik peti mati tembaga melintasi sungai panjang. Jika memang begitu, berarti yang ada di tempat itu memang sisa-sisa naga asli. Shihao berencana untuk merebus sumsum naga itu karena memang dagingnya sudah tidak ada. Shihao dikagetkan oleh suara di belakangnya. Ia melihat api inti biru. Api itu seperti berniat menyerang Shihao. Shihao berhasil menghindar. Shihao menduga jika percikan api kecil yang menyerangnya itu takutnya Trugot akan lenyap begitu menyentuhnya. Shihao berniat berbicara dengan api itu, meminta api itu untuk membicarakannya baik-baik. Jika api itu ingin memakan tulang naga itu, Shihao akan membaginya dengan api itu dan membujuk api itu agar bisa menjalin persahabatan. Api itu tiba-tiba saja menjauh dari Shihao. Saat Shihao menoleh ke belakang, ternyata ada api lain yang berada di belakangnya. Shihao heran, bahkan api itu bisa menakuti api biru. Shihao menduga jika api itu adalah api kekacauan. 你好吧，咱们化干戈为玉。 Ada dua orang yang ingin menjadi murid Akademi Heavenly Immortal. Namun kelihatannya mereka salah tempat. Seseorang memberitahu mereka jika mereka tidak salah. Tempat itu adalah jalan kebenaran untuk berlatih. Dua orang itu mengira jika yang bersuara itu adalah hantu, lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Namun mereka kembali lagi dengan membawa seseorang. Dua orang itu menunjukkan tempat di mana dirinya melihat hantu. Namun pada saat mereka datang lagi ke tempat itu tidak ada siapa-siapa. Orang yang mereka ajak tak percaya jika di tempat itu ada hantu. Ia hanya melihat bangunan yang rusak. Beberapa saat kemudian yang mereka bilang itu hantu muncul. Ia mengatakan meski orang itu cukup sombong, bodoh dan keras kepala, namun hantu itu menganggap jika mereka ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Hantu itu bersedia menerima 3 orang tersebut. Belum sempat ia menyelesaikan apa yang ingin ia katakan, seorang pria itu berteriak hantu. Seorang lagi menganggap jika yang di depan mereka itu hanyalah orang tua gila yang tinggal di daerah tempat itu, dan ia mengajak semuanya untuk pergi. Pria tua itu kesal karena dirinya sudah menawarkan secara baik-baik, namun mereka menolak menjadi muridnya. 那鬼 不过是自己。不出狂言，一玩不可。我愿收你们入门。走了走了。